Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada? Berbahagia sekali, senang sekali saya kembali bisa membersamai sahabat-sahabat Al-Quran yang sekarang berada di rumah masing-masing untuk sama-sama mengkaji Mushaf Madinah, mempelajari ilmu tajwid, mempelajari tajwid penerapan tajwid menggunakan atau melalui tanda-tanda baca dalam Mushaf Al-Quran Standar Madinah. Hari ini di hari Rabu 8 Juli 2020 bertepatan dengan 17 Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Terima kasih tak lupa saya ucapkan kepada tim di balik layar program ini bisa disaksikan oleh sahabat-sahabat Al-Quran, bisa melalui Facebook Arisalah TV, bisa juga melalui Facebooknya Magdis TV, juga bisa melalui Facebook Irfan Susilo Irfan. Ya, saya berdoa mudah-mudahan tim di balik layar ini, ini amalan menjadi amalan soleh, amal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring doa jazakumullahu khairan katsiran. Sahabat-sahabat Al-Quran, kali ini kita akan mempelajari penulisan lafaz Allah dan Allahumma dalam Mushaf Madinah. Nanti kita akan kaji bersama perbedaan penulisan lafaz Allah dan Allahumma dalam Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia. Sebelum saya membahas penulisan lafaz Allah ini, berikut cara membacanya. Mari kita awali pertemuan ngaji Mushaf Madinah pada malam hari ini dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Malam ini kita akan membaca surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Kita awali dengan isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ya, demikian surat Al-Munafiqun. Barusan kita membaca ayat 1 sampai ayat 2. Ya, berikutnya sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan penulisan lafaz Allah dan Allahumma dalam Mushaf Madinah.
Ya, saya sebelum membahas tema ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Ibu Emin Tarsih, ada Pak Rahmat Hidayat, ya ini para penggemar terbaik ya. Ada Indra Yeni, ada Ibu Lili Lampung Hadiroh, ya dari Lampung, selamat bergabung dari Lampung. Ada Ibu Nunung Surtini, Kiara Sari, ada Ibu Erni, ada Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. Ya, terima kasih Ustadz Tiar sudah mendukung program ini. Ada Ibu Tati, ada Ibu Iin Hasanah. Ya, ini dari Austin, Texas ya, kembali hadir pada program ngaji Mushaf Madinah malam hari ini. Terima kasih Ibu Iin ya. Ada Ibu Elis, ada Pak Budi, ada Pak Ahmad Rohenda. Ya, ini ada komentar dari Ibu Iin, katanya nggak ada suaranya. Ya, ya ini mungkin gangguan sinyal ya. Baik, berikutnya ada Ibu Dian Ciwastra, ada Ibu Neni Jakarta. Ya, selamat bergabung Bu Neni dari Jakarta. Ada dari Batu Jajar, ada Ibu Musyarofah. Ada Ibu Lilis, ya alhamdulillah dari Kairo Condong, senantiasa mengikuti program ini. Ada Ibu Lilis Sumarni dari Balai Endah. Ada Umi Evi, ya terima kasih Umi Evi. Ada Kang Fatur Rahman, ada Ibu Nia, ada Ibu Tati Cimahi, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung di program ngaji Mushaf Madinah ini. Baik sahabat-sahabat Al-Quran, mari kita pelajari tema kita pada malam hari ini, yaitu kita akan mempelajari penulisan lafaz Allah dan Allahumma dalam Mushaf Madinah. Kita mulai mengingat kembali tentang cara pembacaan lafaz Allah. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa pengucapan lafaz Allah dalam Al-Quran ada dua pengucapan. Ada lafaz Allah yang dibaca tebal, yang disebut dengan tafkhim. Ada juga lafaz Allah yang dibaca dengan tipis, yang disebut dengan tarqiq. Ini kaidah umum yang sudah sama-sama kita kenal ya, bahwa pengucapan lafaz Allah ketika membaca Al-Quran maka ada dua bunyi ya yang dihasilkan. Ada pengucapan lafaz Allah yang suaranya tebal, berarti disebutnya tafkhim. Ada juga pengucapan lafaz Allah yang suaranya tipis, tarqiq. Kita perhatikan contoh lafaz Allah yang tebal dan tipis ini. Kita ambil surat Al-Munafiqun yang tadi kita baca ayat 1 dan ayat 2, di mana pada dua ayat ini kita temukan lafaz Allah yang tebal dan yang tipis. Yang pertama, perhatikan ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi. Nah, ini kita temukan lafaz Allah. Ini lafaz Allah. Kemudian wallahu, lafaz Allah juga. Kedua lafaz Allah ini ya yang bergandengan masih pada ayat 1. Yang pertama, lafaz Allah yang pertama itu didahului oleh harokat dhammah, oleh huruf yang berharokat dhammah, bertanda dhammah, alias bunyi u. La ro su lu. Nah, itu adalah bunyi huruf yang terletak sebelum lafaz Allah, adalah dhammah.
Kemudian yang lafaz Allah yang kedua, sebelumnya didahului oleh harokat fathah alias jabar, alias bunyi a, wa. Nah, ini wa. Lafaz Allah yang pertama didahului oleh tanda dhammah alias PS. Sedangkan lafaz Allah yang kedua didahului oleh tanda fathah alias jabar. Ingat kaidah tajwidnya, lafaz Allah apabila didahului oleh tanda dhammah, oleh harokat dhammah atau harokat fathah, maka lafaz Allahnya mesti dibaca tebal alias tabkhim, mendekati suara O. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nah, ini dibaca tebal karena sebelumnya dhamma. Yang kedua, wallahu, bukan wallahu, bukan wallahu. Karena sebelum lafaz Allah itu adalah harokat fathah, wallahu. Ini dua contoh lafaz Allah yang dibaca tebal. Yang pertama karena didahului oleh dhammah, yang kedua karena didahului oleh fathah. Sekarang mari kita perhatikan lafaz Allah yang dibaca tipis, bunyinya la. Kalau tebal, wo, dekat ke suara o. Kita temukan lafaz Allah yang dibaca tipis ada pada ayat 2. Perhatikan ayat 2, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Nah, ini lafaz Allah. Lafaz Allah yang ketiga ini sebelumnya didahului oleh harokat kasroh alias JR, huruf yang berbunyi I. Sabili, sabilillahi. Ini contoh lafaz Allah yang dibaca tipis karena sebelumnya didahului oleh kasroh. Sabilillah, bukan sabilillah. Nah, beda. Kalau lafaz Allah yang pertama dibaca tebal karena didahului oleh dhammah. Lafaz Allah yang kedua dibaca tebal karena didahului oleh harokat fathah, dibaca tebal. Kemudian lafaz Allah yang ketiga dibaca tipis karena didahului oleh harokat kasroh. Demikian kaidah pembacaan lafaz Allah. Sekarang mari kita perhatikan penulisan lafaz Allah dalam mushaf Madinah. Ya, kita mulai dari yang pertama, kedua dan ketiga. Lafaz Allah dalam mushaf Madinah ternyata ditulis tanpa tanda panjang. Lafaz Allah dalam mushaf Madinah itu ternyata ditulis tanpa tanda panjang. Kalau kita membuka mushaf Indonesia, ketika membaca lafaz Allah, melihat tulisan lafaz Allah, itu di atasnya diberi tanda fathah berdiri. Tapi kalau di mushaf Madinah ternyata berbeda, yaitu tidak ditemukan tanda fathah berdiri. Yang kita temukan adalah tanda fathah normal, fathahnya tidak diberdirikan. Seperti biasa, normal, tanda fathah yang miring. Inilah yang harus diperhatikan oleh para pembaca mushaf Madinah, membaca Al-Quran menggunakan media mushaf Madinah. Karena terbiasa menggunakan mushaf Indonesia, biasanya ada tanda alif kecil di atasnya, ada fathah berdiri di atasnya. Ketika mushaf Madinah, hati-hati sahabat-sahabat Al-Quran, tidak akan kita temukan tanda fathah berdiri di atasnya. Walaupun di atasnya tidak ditemukan tanda fathah berdiri,
ketika kita membacanya, kita harus memanjangkan lafaz Allah seukuran kurang lebih 2 harokat. Inilah perbedaan lafaz Allah dalam mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Kalau dalam mushaf Indonesia, lafaz Allah ditandai dengan fathah berdiri, sedangkan dalam mushaf Madinah, lafaz Allah tidak ditandai dengan tanda panjang, tapi yang muncul di atas lafaz Allah adalah tanda fathah normal yang biasa. Walaupun tidak ditemukan tanda panjangnya, lafaz Allah ketika kita membaca mushaf Madinah harus memanjangkan. Lamanya 2 harokat saja. Contoh, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nah, di sini kita ngambil 4 karena berhenti. Berlakulah hukum mad arid lisukun. Tapi kalau nyambung 2 harokat. Contoh yang nyambung ayat berikutnya, wallahu. Nah, panjang kan? 2 harokat. Contoh yang ketiga, fasaddu an sabilillahi. Fasaddu an sabilillahi innahum. Kalau disambung, lafaz Allah dibaca panjang 2 harokat. Kalau berhenti, boleh kita ngambil ukuran 2, 4 atau 6 harokat. Fasaddu an sabilillah. Nah, seperti itu perbedaan lafaz Allah, penulisan lafaz Allah. Tidak ditulis panjang, tidak diberi tanda panjang, namun cara membacanya kita harus membaca panjang 2 harokat. Muncul pertanyaan, kenapa lafaz Allah ternyata tidak di mushaf Madinah tidak diberi tanda fathah berdiri? Kata para ulama ahli di bidang tanda baca dijelaskan bahwa lafaz Allah tidak diberi tanda fathah berdiri adalah untuk membedakan dengan kata Allata yang merupakan nama sesembahan, ya. Kata Allata kita temukan di halaman 526. Saya buka dulu 5. Nah. Jadi lafaz Allah tidak diberi tanda fathah berdiri, kata para ulama ahli tanda baca, untuk membedakan dengan nama berhala, yaitu Allata, sebagaimana yang kita temukan pada surat An-Najm ayat 19. Nah, ini. Lafaz Allah dalam mushaf Madinah kenapa tidak diberi tanda fathah berdiri? Kata ulama, para ulama ahli tanda baca menyebutkan untuk membedakan dengan kata Allata yang merupakan nama berhala. Contoh Allata kita temukan di ayat 19 dari surat An-Najm. Afara'aitumul Lata. Afara'aitumul Lata. Nah, ini untuk membedakan dengan nama berhala. Ada sabilillah, ada Allata untuk membedakan. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran menggunakan media mushaf Madinah, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ketika menemukan lafaz Allah, jangan kaget, jangan aneh kalau di atasnya tidak ditemukan tanda fathah berdiri. Karena tanda fathah berdiri pada lafaz Allah didapatkan ketika kita membuka mushaf Indonesia. Tapi kalau mushaf Madinah, jangan kaget, jangan heran ketika
semua lafaz Allah dari mulai Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ditemukan tanda fathah berdirinya. Walaupun tanda fathah berdirinya tidak ada, yang nampak hanya tanda fathah miring yang normal, yang biasa, tetap ketika kita membacanya harus memanjangkan setiap lafaz Allah seukuran 2 harokat ketika bacaan nyambung. Kalau berhenti baru ukurannya bisa bertambah, bisa 2, 4, dan 6. Sahabat-sahabat Al-Quran, dimanapun Anda berada, aturan penulisan dan pembacaan lafaz Allah berlaku juga pada penulisan dan pengucapan lafaz Allahumma. Saya ulang, penulisan lafaz Allah dan cara membacanya, aturan penulisan dan aturan membaca lafaz Allah dalam Mushaf Madinah berlaku juga pada penulisan dan cara pembacaan lafaz Allahumma. Kalau lafaz Allah ada tebal ada tipis, tadi ada sabilillahi tipis, ada wallahu. Pada kata lafaz, pada lafaz Allahumma juga itu ada bunyi tebal, ada bunyi tipis. Seperti Bismika Allahumma, tebal. Bismika Allahumma, lafaz Allahumma sama ya, berlaku. Ketentuan penulisan dan pembacaan lafaz Allah berlaku juga pada lafaz Allahumma. Baik, demikian uraian singkat tentang penulisan lafaz Allah dan berlaku juga untuk lafaz Allahumma, yang mana ternyata di Mushaf Madinah tidak ditemukan tanda fathah berdiri di atasnya. Walaupun tidak ditemukan tanda fathah berdiri, kita harus memanjangkan 2 harokat. Mudah-mudahan walaupun contoh yang kita ambil beberapa contoh saja, mudah-mudahan jadi bekal panduan ketika sahabat-sahabat Al-Quran membaca surat-surat yang lainnya. Menemukan lafaz Allah dan Allahumma, jangan kaget, jangan aneh kalau penulisannya seperti yang tadi sudah kita bedah. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran, supaya bisa lebih paham tentang materi ini, seperti biasa saya akan mengajukan beberapa contoh latihan. Siap-siap untuk menjawab di kolom komentar. Ya. Ya, saya ingin menyapa kembali, ada Ibu Ina dari Antapani ya, sudah bergabung. Ada Jati Handap, Pak Ade, Jati Handap. Ada Pak Mama, ada Pak Iwan, ada Bu Siti Fatima, ada Pak Rusdiana, ada Ibu Neni Caringin, ada Ibu Yati di Antapani, ada Pak Tauhid Pandanwangi, ya alhamdulillah. Ada Siti Zuhroh, Bu Siti Zuhroh dari Bandung, ada Bu Nur Hasanah Sindang Laya hadir juga. Ada Ibu Mayo Margahayu Raya, ada Abu Ahsan Katapang hadir, ya. Ada Ibu Ratu Dini Tasikmalaya, ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertanyaan pertama, saya akan mengajukan contoh latihan pada surat Al-Anfal yang ada pada halaman 180. Kita buka dulu ayatnya. Ibu Siti Zuhroh panjelekan katanya ya. Al-Anfal, kita buka ayat 32. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran, perhatikan. Lihat di layar, saya beri tanda pada halaman 180. Ya, ini di surat Al-Anfal kita temukan lafaz Allahumma. Pertanyaannya, lafaz Allahumma di sini secara tulisan kan tidak ditemukan tanda fathah berdiri di atasnya. Sebagaimana yang tadi sudah kita pelajari, ketentuan penulisan pada lafaz Allah berlaku juga
pada penulisan lafaz Allahumma dalam mushaf Madinah. Pertanyaannya, apakah lafaz Allahumma pada ayat ini dibaca tebal atau tipis? Ya, pertanyaannya, lafaz Allah pada contoh lafaz Allahumma pada ayat 32 di surat Al-Anfal, apakah dibaca tebal atau dibaca tipis? Silakan sahabat-sahabat Al-Quran untuk menjawabnya di kolom komentar. Ada Pak Muhammad Sofyan, ada Pak Saipudin Cigondewa, ya, selamat bergabung Pak Saipudin. Baik, sudah ada yang jawaban yang masuk. Ada Ibu Agi, ya, dari Aruhama menjawab tebal. Selamat bergabung Bu Agi. Ada Ibu Yani Indriani menjawab tebal. Ibu Ratu Dini menjawab tebal. Ibu Yati menjawab tebal. Ibu Lilis menjawab tebal. Ibu Fatmi tebal. Ibu Ice, Ibu Tati, Ibu Nur, Ibu Nia, Bu Dian, Bu Mayo, Bu Suwarni, Bu Neni, Umi Evi, Pak Suud, dan Pak Fatur Rahman menjawab tebal. Kita lihat yang lainnya. Sudah ada jawaban yang masuk. Ada Ibu Nani Sumarni menjawab tebal, Ibu Teti N menjawab tebal, Pak Muhammad Sofyan, Ibu Ina, Ibu Ria, Pak Rusdiana, Ibu Yanti, Susanti, Ibu Ayi, Ibu Yeni, Pak Saipudin, Bu Nunung, Bu Dian, Bu Iin, Ibu Neni, Pak Budi, Pak Toto. Baik, semuanya menjawab tebal, ya. Terima kasih yang sudah bergabung untuk menjawab. Sekarang mari kita periksa, betulkah lafaz Allahumma di sini harus kita baca tebal? Ingat, secara penulisan lafaz Allahumma seperti penulisan lafaz Allah, yaitu di atasnya tidak ditemukan tanda fathah berdiri. Dibaca tebal, tadi ingat ketentuan dalam pembacaan lafaz Allah, dibaca tebal apabila didahului oleh dhamma atau fathah. Kita lihat. Lafaz Allahumma ini ternyata sebelumnya didahului oleh harokat dhamma. Alif bertanda bulatannya dibuang. Alif bertanda sod, kepala huruf sodnya dibuang. Ini sudah kita pelajari. Alif bertanda kepala huruf sod dibuang aja, biarin aja, cuekin aja, antepkeun bae. Ya. Berarti ini alif yang bertanda kepala huruf sod kita buang, alif bertanda bulatan kita buang, waw pemanjang kita buang karena bertemu alif wasol, maka huruf terakhirnya yang mendahului lafaz Allahumma yaitu huruf yang berharokat dhammah. Berarti dengan demikian lafaz Allahumma pada ayat ini mesti dibaca tebal karena sebelumnya berharokat dhammah. Jangan lupa prakteknya, lafaz Allahummanya dibaca panjang 2 harokat. Saya contohkan pembacaan lafaz Allahumma pada ayat ini. Wa idz qalu Allahumma, wa idz qalu Allahumma, bukan qalu Allahumma, bukan lahumma tapi tebal. Wa idz qalu Allahumma, dan seterusnya. Itu lafaz Allahumma. Baik, selamat kepada sahabat Al-Quran yang sudah menjawab dengan benar. Sekarang pertanyaan yang kedua, saya ambil halaman 209. Saya buka dulu halaman 209. Ya, biar cepat, langsung saja kepada sahabat-sahabat Al-Quran bisa langsung melihat di layarnya masing-masing. Baik, sudah kita dapatkan ayat 10 dari surat Yunus ini. Di surat Yunus ayat 10 ditemukan kata Allahumma. Perhatikan sahabat Al-Quran, sebagaimana yang tadi sudah kita pelajari, penulisan lafaz Allahumma
mengikuti atau sama dengan penulisan lafaz Allah, yaitu di atasnya jangan dicari tanda fathah berdiri. Jangan aneh, jangan kaget kalau lafaz Allahumma dalam Mushaf Madinah itu tidak ada tanda fathah berdirinya. Karena seperti inilah ciri khas dalam Mushaf Madinah. Tadi sudah saya sampaikan tujuannya kenapa nggak diberi tanda fathah berdiri, untuk membedakan dengan kata Allata yang merupakan nama berhala. Baik, pertanyaannya, lafaz Allahumma pada ayat 10 dalam surat Yunus ini apakah dibaca tebal atau tipis? Silakan sahabat-sahabat Al-Quran untuk menjawabnya di kolom komentar. Baik, sudah ada jawaban yang masuk. Ini ada Ibu Fatmi, ada Ibu Siti Zuhroh, Ibu Yani Indriani, Ibu Mayo, Ibu Yati, Ibu Irma, Bu Neni, Bu Tati, Tati Susanti, Ibu Tin, Ibu Lilis, Bu Nia Kurniati menjawab tebal. Kita lihat jawaban dari yang lain. Ada Ibu Emin, ada Ibu Elis, ada Pak Dedi, ada Pak Ujang, ada Bu Iin, ada Bu Neni, ada Pak Rusdiana, ada Bu Dian, ada Bu Ina, Bu Nani, Bu Yeni, Pak Muhammad Sofian, Ibu Gina, Ibu Tetien, ada Ibu Yanti Susanti, ada Pak Saipudin, ada Bu Nunung, Bu Tuti, Pak Budi, ada Pak Rahmat Hidayat, ada Pak Hadian, ada Ibu Erni, Pak Fatur Rahman. Ya, semuanya menjawab tebal. Sudah cukup mewakili, ya. Terima kasih sudah yang pada sahabat Al-Quran sudah menjawab, berkenan untuk menjawab di kolom komentar. Sekarang mari kita perhatikan, betulkah lafaz Allahumma pada ayat ini dibaca tebal? Kita periksa sama-sama. Kita lihat sebelumnya. Huruf sebelum lafaz Allahumma adalah huruf kaf yang tanda bacanya adalah fathah. Nah, dengan demikian lafaz Allahumma pada ayat ini dipastikan mesti kita baca dengan suara yang tebal. Kemudian jangan lupa, walaupun tidak ada tanda fathah berdirinya, harus kita panjangkan lafaz Allahumma ini seukuran 2 harokat. Baik, saya contohkan pembacaan lafaz Allahumma pada ayat ini. Kita hapus dulu garisnya biar tidak mengganggu. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Subhanaka Allahumma, subhanaka Allahumma, dan seterusnya. Lafaz Allahumma pada ayat ini panjangkan 2 harokat dan dibaca dengan suara tebal karena sebelumnya didahului oleh tanda fathah. Berikutnya pertanyaan yang ketiga. Ini selamat kepada sahabat Al-Quran yang sudah menjawab dengan benar. Ya. Sekarang saya masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir saya ambil di halaman 463. 463. Baik, kita buka. Muncul surat Az-Zumar. Ayatnya ayat 43. Baik, sudah kita dapatkan. Surat Az-Zumar ayat 46. Nah, perhatikan di layarnya masing-masing. Pada surat Az-Zumar ayat 46 ditemukan kata Allahumma. Sebagaimana yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya, lafaz Allahumma sama seperti lafaz Allah. Di atasnya tidak ditulis tanda fathah berdiri. Namun secara praktek harus kita panjangkan 2 harokat. Pertanyaannya, lafaz Allahumma pada ayat ini apakah dibaca tebal atau tipis? Silakan sahabat-sahabat Al-Quran
untuk menjawab di kolom komentar. Baik, sudah ada jawaban yang masuk. Ini ada Ibu Lilis ya, menjawab tipis. Ibu Yati, Ibu Fatmi, Ibu Irma, Ibu Ratudini, Ibu Dian, Ibu Siti Zuhroh, Ibu Tuti, Ibu Ice, Ibu Tin, Ibu Nia, ada Pak Suud, ada Umi Evi, ada Bu Neni, ada Bu Agi, ada Bu Mayo, ada Bu Siti Zuhroh, Ibu Tati, Susanti, semuanya menjawab tipis. Ibu Musyarofa menjawab tipis. Kita lihat lagi jawaban yang lain. Ada jawaban yang sudah masuk ini ya, ada Ibu Teti N, ada Ibu Neni Nuryani, Ibu Nunung Surtini, Ibu Yeni, Ibu Iin, Ibu Titin, ada Ibu Dian, ada Pak Johandi Iskandar, selamat bergabung Pak Johandi Iskandar, ada Ibu Emin, Ibu Nani, Pak Hadian, Ibu Yanti, Pak Toto, Pak Saipudin, Pak Muhammad Sofyan, Ibu Ina, Ibu Enok, Bu Ani, Bu Gina, Bu Ria, Bu Ayi, Pak Rusdiana, dan yang lainnya, Pak Budi menjawab tipis ya. Mohon maaf tidak bisa saya baca ya semuanya karena ini banyak sekali yang ikut menjawab. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, sekarang kita sama-sama periksa apakah lafaz Allahumma pada ayat ini dibaca tebal atau tipis. Kita lihat. Sebelum lafaz Allahumma kita temukan huruf lam dan harokatnya, tanda bacanya yaitu kasroh alias JR. Berarti dapat dipastikan pengucapan lafaz Allahumma pada ayat ini kita baca tipis. Kulillahumma. Nah, panjangkan dua harokat walaupun tidak ditemukan tanda fathah berdiri. Tanda fathah berdiri pada lafaz Allahumma itu ditemukan di mushaf Indonesia. Baik, berikutnya saya praktekkan. Qulillahumma. Ya, bacanya bukan qulillahumma, itu baca tebal. Ini sebelumnya kasroh, tipis. Qulillahumma fatiras samawati wal ardh. Ya, dan seterusnya. Gimana sahabat-sahabat Al-Quran? Sudah paham dengan penulisan dan cara pembacaan lafaz Allah, lafaz Allah dan Allahumma dalam mushaf Madinah? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang masuk ke sesi terakhir. Saya akan memberikan kesempatan kepada sahabat Al-Quran yang akan melatih, membiasakan diri untuk membaca mushaf Madinah. Caranya adalah silakan langsung menghubungi nomor kami di 0813 8283 4157 ya. Saya kasih kesempatan kepada sahabat Al-Quran yang beruntung malam ini untuk mencoba melatih dan membiasakan membaca mushaf Madinah. Hubungi di 0813 8283 4157 ya. Adakah yang akan membacakan? Silakan. Ya. 0813 8283 4157 ya. Saya kasih kesempatan bagi sahabat-sahabat Al-Quran yang ingin mencoba melatih untuk membaca mushaf Madinah. Tema kita pada kali ini yaitu mengenal penulisan lafaz Allah dan Allahumma dalam mushaf Madinah. Baik, nampaknya
belum ada yang berani bergabung, tidak masalah. Sekarang tidak, mungkin besok lusa bisa mencoba ya menghubungi nomor ini untuk sama-sama melatih, membiasakan dalam membaca Mushaf Madinah, terutama buat sahabat-sahabat yang sudah memiliki Mushaf Madinah. Jadi jangan sampai disimpan terus di lemari ya, disimpan di rak buku, tapi sekarang kita coba baca dan kita latih, kuasai cara pembacaan Mushaf Madinah. Sahabat-sahabat Al-Quran, tidak terasa kurang lebih 45 menit. Oh, ada yang masuk. Baik, ada yang masuk. Ya, tos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi serat naon Pak Ustaz? Iya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Lilis. Oh, Ibu Cono, Lilis. tapi serat Ya, naon? masuk suara ada? Baik. Ibu bisa lihat di layar, Bu? Tetiasa ya, tetiasa tinggal di layar. Nya sok atuh. Dari Pareuman. Di Pareuman. Al-Munafikun bisa Ibu mencari Al-Munafikun? Halaman 1 Ustaz. Mana weh? Sok. Al-Munafikun, Bu, ada nggak? Halaman 1. Oh, halamannya. Baik, sama Ibu sedang membuka mushaf ini kan? Madinah ya? Man, Halaman 554, Bu. halaman seberapa Ustaz? 554. Iya. Muun. 2 ayat saja, Bu. Idaja. Iya, silakan. A'udzu, silakan. 2 ayat ya. Muun. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu lepas Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. iya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Iya. Shadaqallahul azim. Iya. Nuhun Pak Ustaz. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Kumaha? Perbedaan apa? Perbedaan lafaz Allah dalam Mushaf Madinah dalam Mushaf Indonesia apa, Bu? Kalau Mushaf Madinah mah teu aya dinu lafaz Allah na teu aya panjang. Kalau Mushaf Madinah Mushaf Indonesia mah jabarna itu. Iya, alhamdulillah. Udah paham, Bu? Paham materi ini? Ya. Iya. Ya, insyaallah Iya. paham. Terima kasih, Bu ya. Barakallahu fiikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali buat Ibu Lilis ya, senantiasa mengikuti kajian kali ini. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran, mohon maaf tidak semuanya bisa saya simak ya, mungkin di lain waktu. Kurang lebih sudah 45 menit saya membersamai sahabat Al-Quran di rumah. Insya Allah materi ini akan kita lanjutkan Rabu depan. Oleh karena itu jangan lupa terus saksikan kajian ngaji Mushaf Madinah bersama saya Irfan Susilo, bisa melalui TV Facebook TV Arisala, Magdis TV juga Facebook Irfan Susilo. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza
wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.